Sahabat Kompas, ketemu lagi sama Om Angger. Ini adalah episode terakhir Jelajah Energi dan Vakansi. Saat ini Om Angger sedang ada di Kota Banyuwangi. Tepatnya ada di atas Hotel Santika Banyuwangi. Om Angger sedang lihat solar cell yang dipasang oleh Santika Banyuwangi. Ini menjadi hotel pertama di Banyuwangi yang menggunakan solar cell. Listrik yang dihasilkan dari solar cell ini sebesar 51 kWp. Listrik ini bisa mengurangi beban, mengurangi pengeluaran hingga 25% dari kebutuhan listrik di Santika Banyuwangi. Jadi hemat 25%. Nah, dari sini, nanti dari Santika Banyuwangi, kita bisa lihat di sana ada Selat Bali dan Pulau Bali. Kita akan berangkat ke Bali untuk bervakansi di sana dan melihat sejauh mana persiapan G20 juga infrastruktur untuk pendukung mobil dan kendaraan listrik. Ikuti terus perjalanannya di episode terakhir Jelajah Energi dan Vakansi. Mas Dawono, kita sudah bergerak meninggalkan hotel. Kita akan meninggalkan Pulau Jawa juga. Kita akan menyeberang ke Bali, ya? Mas. Kita akan siap. Nah, kalau kita nyebrang itu sekarang kita sudah harus pakai aplikasi ini, Mas, Verizi. Verizi ya? Iya, itu kayak yang saya nyebrang ke Bakauheni juga pakai itu. Verizi ya. Verizi. Kita akan validasi tiket. Ya. Ya. Sudah. Kita boleh Mas kalau tes selanjutnya ya, Pak ya. Di lokasi selanjutnya. Siap. Oke. Terima kasih, Mas. Mas. Nah, sekarang kita akan menyeberang dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur ke Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali. Untuk mobil yang kami pakai, kami harus membayar tiket sebesar Rp182.000 per satu unit mobil untuk bisa menyeberangi Selat Bali ini. Sudah keluar Pelabuhan Gilimanuk, sudah menginjakkan roda di Pulau Dewata Bali. Dewata Bali. Nah, ini kita langsung sampai di Bali. Gimana kalau kita langsung wisata kuliner, Mas? Itu penting itu. Udah jamnya ini Jamnya. memang nih. Kita cari, katanya ada ayam betutu Gilimanuk Gulina, Mas. Nah, gimana? Oke, dekat sini ya. Dekat sini, Mas. Nyebrang dari Jawa ke Pulau Bali dan langsung makan makanan khas Bali, yaitu ayam betutu. Salah satu yang khas adalah sambal mata. Bagaimana, Mas Dawono? Mantap? Mantap ini. Oke. Om Angger mau makan dulu, setelah itu kita akan lanjut masuk ke Seminyak. Besok baru kita akan jalan-jalan di Bali. Mas Dawono, kita sudah jalan berapa kilometer nih, Mas, dari terakhir di Banyuwangi tadi? Dari Banyuwangi udah 139,1 km. 139 km. Oke. Dan saat ini kita sudah ada di Denpasar. Denpasar ya.
kota tujuan terakhir ya. Tujuan terakhir. Dan berhubung Akhirnya sudah sampai sini malam, juga. tadi sudah diisi ayam betutu di masuk Bali. Perjalanan berapa jam kita, Mas? Ini sekarang jam berapa sih? Jam 9 ya. 9 Wita. Tadi sekitar jam 5. Hampir 4 jam lah ya. Hampir 4 jam perjalanan. Dan ini saatnya kita Padat wisata. jalannya. Iya benar, jalannya padat. Destinasi vakansi kita di hari ke-6 ini, Mas, adalah kuliner lagi, Mas ya. Betul. Di full hari ini kita kulineran aja. Kita jalankan kuliner ya. Sahabat Kompas, akhirnya Om Anggir dan Mas Dawono sudah sampai di tujuan terakhir kita di Bali ya Mas ya. Di Bali akhirnya di Santika Seminyak. Sudah hari ke-6. 6 ya. Hari ini kita perjalanan dari Banyuwangi ke Bali Mas Bali ya. ke Bali. Ke Sekitar Denpasar. 169 69 km. dan baterai hanya habis 30%. 30%. Masih ada 70% di dalam, masih cukup buat besok hari Kita ke-7 kita akan Bali. keliling-keliling Bali. Vakansi di Bali. Kita akan vakansi. Itu tujuan utamanya. Om Anggir dan Mas Dawono mau istirahat dulu sampai ketemu di besok Pak. Mari Mas, istirahat. Mas Dawono, kita sudah beristirahat semalaman. Semalam kita tidak ngecas ini Mas ya, nggak ngecas mobil. Iya. Dan untuk kita bisa jalan-jalan di Bali, gimana kalau kita ngecas mobil dulu Mas? Siap. Di mana Mas? Katanya Mas Dawono sudah punya Aku tuh lokasi. Penasaran sama di TDC Nusa 2 itu. Ada charger yang dayanya 200 kW. Itu persiapan untuk G20 nanti. Aku penasaran pengen lihat itu dan nyoba itu. Jadi kita kesana aja ya. Boleh Mas. Ini ke posisi berangkat baterai kita 70%, bisa sampai 316 km. Iya. Jadi kita nyoba ngecas di Nusa 2. Akhirnya kita sudah sampai di ITDC Nusa 2 di Bali. Nah, sesuai dengan keinginan dan harapannya Mas Dawono nih. Iya, kita mau betul. nyoba ultra fast charging Mas. Ultra fast charging. Dan bener itu Mas. 200 kW. kW. Jadi ini adalah charging yang disiapkan untuk G20 nanti, Ger. Siap. Jadi ininya tinggi banget. Makanya aku penasaran banget ya sama charging sini, aku pengen nyobain. Siap. Ini posisi baterai kita tinggal 65%. 65%. Oke ya. Langsung kita coba ya. Kita buka aplikasi charge in. Kita scan. Posisi 65. langsung Ger. Langsung jebret kayak gitu, tinggal menunggu masuk ke sini. Karena mobil ini Ger bisa menelan sampai 250 kW. Jadi bisa dicas dengan daya sampai 250 kW. udah masuk Mas. Udah masuk. Sebentar, kalau gitu cuma 30 menit Ger. Selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu Pak? Halo Pak.
Kami Ya, izin saya Sama-sama Arif dari Kompas. PLN. Angger, Oh. Pak. Arif dari PLN, Pak. Pak Arif ini dari PLN Bali. Iya, betul, Pak. Izin saya Arif dari PLN Bali dan di sini saya sebagai PIC dari SPKLU PLN, Pak, di Bali. Kira-kira ada yang bisa dibantu, Pak? Kebetulan banget Iya, nih. jadi kami tim jelajah energi dan vakansi lagi kepengen nyobain ultra fast charging 200 kW, Pak. Oh, oke. Sebelum siap. kami lanjut bervakansi di Bali. Di Bali, ya. Nah, Pak, mumpung ada Bapak, kita tanya-tanya langsung sama Mas Dharma. Siap. Siapa? Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa namanya spesifikasi dari charging yang 200 kW ini? Dan untuk apa dia dipasang di sini? Ya, baik Pak. Ini charger yang sudah disediakan oleh PLN. Ini kapasitasnya 200 kW, masuk kategori ultra fast charging, Pak. Ini charger terbesar kapasitasnya di Indonesia, Pak. Nah, PLN siapkan untuk mendukung KTT G20 yang akan menggunakan kendaraan listrik yang digunakan oleh kepala negara dan delegasi, Pak. Jadi kami siapkan untuk mendukung KTT G20. Kalau untuk titik SPKLU yang sudah PLN bangun, Pak, di luar untuk G20, kita sudah ada 15 titik lokasi tersebar di seluruh Bali, Pak. Seluruh Bali ya? Seluruh Bali, jadi di beberapa destinasi wisata juga sudah kami siapkan SPKLU-nya seperti Cocok di lagi. Kintamani, Cocok tuh. seperti di Bedugul, di Singaraja, itu semua sudah ada, Pak. Dan di Bandara Igusti Ngurah Rai juga sudah kami bangun SPKLU seperti itu, Pak. Jadi pada saat kita berwisata sambil ngecas di tempat-tempat wisata itu sudah dimungkinkan ya Pak ya? Setelah acara G20, charger ini akan kami relokasi di titik lokasi yang sudah kami bangun sebelumnya. Kita upgrade chargernya dari 25 dan 50 kW menjadi 200 kW dan akan dipasang di jalur lintas Jawa Madura Bali. Ini yang menarik nih Ger. Iya. Itu sebagai gambaran Pak, sebagai gambaran seberapa cepat itu Pak ngisi dengan 200 kW itu? Ya, untuk gambaran Pak, 200 kW untuk mobil Bapak ini, Ioniq 5 ini ya, itu kurang lebih dari 10 sampai 90% itu kurang lebih selama 40 menit, Pak. 40 menit 40 ya, nggak sampai menit, 1 ya. jam ya? Nggak sampai 1 jam, Pak. Itu pas satu porsi makan gitu ya. Pas itu. Iya. Jadi sambil ngecas, sambil makan, wisata. Pak, mungkin kalau dari sisi tarifnya beda nggak Pak sama yang katalah yang nggak ultra fast charging kayak gitu? Yang slow charging, medium charging itu beda nggak harganya? Ya, untuk harga per KWH-nya sama, Pak. Jadi sesuai dengan Berapa itu? peraturan Menteri SDM, Mhm. per KWH-nya 2.466, Pak. Oke. Jadi 2.466 per KWH. Iya, ya. Iya. Gini, udah ada banyak SPKLU di Bali, 15 yang komersil, lalu ada yang 36 untuk G20 yang nantinya akan juga dibagikan komersil. Untuk tipe charge-nya Pak, Ya. apakah cuma CCS 2, CCS atau ada KDM juga? Ya, yang untuk 15 lokasi yang PLN sudah bangun itu ada 3 tipe charging, Pak. 3 tipe nozzle. Jadi kami mengikuti permen SDM, ada 3 tipe nozzle, CCS 2, CHAdeMO dan AC. AC Type 2 ya? Type 2. Jadi sudah mengakomodir seluruh merek Seluruh mobil merek listrik. mobil listrik, ya. Untuk SPKLU ya. Jadi CHAdeMO itu untuk mobil-mobil Jepang Ger? CHAdeMO mobil Mobil Jepang. Jepang itu mobil CHAdeMO, kalau mobil Eropa sama Hyundai yang kita pakai ini CCS. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Kalau Pak. ada kendala bisa menghubungi kami atau di PLN 123, Pak. Siap, Siap. terima kasih. SPKLU ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Sahabat Kompas, jadi itu ya. Kita sekarang sudah bisa ngecas dengan santai Mas kalau kita jalan-jalan di Bali Ya ya. benar. Udah banyak, cepat. Banyak dan cepat. Jadi tinggal apa namanya, nggak usah ragu-ragu kalau emang mau ke berwisata ke Bali dengan mobil listrik, infrastrukturnya kalau menurut saya sih udah lebih dari cukup nih, untuk saat ini ya. Udah penuh Ger. Sudah penuh ya Mas ya. Penuh. Kita Sekarang hanya waktu- butuh udah waktu penuh. 32 menit. kurang 2 detik, 33 menit kurang 2 detik. Jadi kita copot. Terus kemana kita? Lanjut berwisata kuliner. Lalu sore kita akan naik ke atas Mas. Siap.
Kompas, akhirnya kita sudah sampai di ujung perjalanan kita. Ini adalah akhir dari Jelajah EV, Mas. Ya, Kita sudah sampai di Pantai Seminyak. minyak Bali ya. Dan hasil catatan tadi, Mas, saya sempat mencatat total kita dari Menara Kompas sampai Seminyak Bali, termasuk kita keliling-keliling di kota-kota transit itu. Ya, betul. Ada Cirebon, terus Jogja, Semarang, Jogja, Madiun, Surabaya, Situbondo, Banyuwangi, Ya. sampai muter-muter di Bali. Total kita menempuh 1.662 km, Mas. Iya, Dari Jakarta sampai Pantai Seminyak. hampir 1.700 km ya. Kembali soal hitung-hitungan efisiensi biaya menggunakan mobil listrik, Mas. Tadi kan kita 1.662 malah. Nah, sekarang mari kita hitung, Mas, berapa biaya yang kita keluarkan untuk perjalanan selama 1 minggu ini, Mas. Oke ya, aku buka catatanku ya. Ya, Mas. Jadi kan kita menempuh jarak 1.662 km. Oke. Tadi di MID mobil, Oke. Mobil Information Display mobil itu tertera pemakaian baterai rata-rata, average-nya itu sekitar 5,6 km per kWh. 5,6 Kita ambil angka itu aja ya. 5,6 ya? 5,6 55 km per kWh. Itu kalau kemudian kita bagi Oke. antara jarak tempuh dan konsumsi baterainya, dan kita asumsikan kita membayar penuh Oke. dengan tarif SPKLU sebesar Rp2.466 per kWh. Oke. Itu total yang kita keluarkan itu 731.873. Itu diasumsikan kita bayar seluruh charge. KPU SPKLU ya. Nah, padahal kemarin itu kita kan nginep di beberapa hotel Santika itu yang sudah menyediakan yang sudah menyediakan wallbox charging wallbox charging station ya. Charging station itu kita tidak membayar Tidak membayar, sudah Tidak input membayar. ke biaya hotel. hotel. Nah, kalau kita mengurangi itu, jadi memang kita tidak membayar. Jadi yang kita hitung hanya pada saat kita ngecas di SPKLU PLN yang pakai aplikasi charge in dan membayar. Uang yang kita keluarkan untuk membayar listrik itu cuma Rp203.193. Rp203.000 Rp203.193. itu bisa untuk jalan dari Jakarta, muter-muter wisata sampai ke Bali. Wah, Kalau biasa. kita bandingkan nih, kalau Hah? kita bandingkan dengan katakanlah kita jalan pakai mobil bensin, Oke. mobil bermesin bensin, Ayah asumsinya konsumsi bensinnya ya katakanlah 1 liter rata-rata untuk 1 liter tuh 12 12 km kilo lah ya, Hah? rata-rata untuk sekarang 12 km per liter itu. jadi butuh. Kalau kita pakainya Pertamax, Oke. per oktan 92 seharga 14.500 per liter, total biaya yang dihabiskan itu untuk 1.662 km itu 2.8.250. 2.008.250. Wow, 2 juta setengahnya. Nggak sampai setengahnya kalau kita mobil listrik. cuma sekitar 10%-nya malah. Kan tadi 200.000. 203.000. Bahkan misalnya kita pakainya mobil pakai Pertalite nih, yang bersubsidi. Itu masih angkanya itu masih sekitar 1.300.000 sekian. Sedangkan kita pakai baterai total itu 700 ribuan ya tadi ya. 200.000 kalau dihitung bayar semua. Bayar semua. Di perjalanan kita ini Kita mampir hotel. mampir hotel Santika yang ada charging stationnya, kita cuma ngeluarin uang Rp203.193. Ingat sahabat Kompas, betapa efisiennya perjalanan kita ya Mas. Betul. Dan itu jangan lupa yang di Santika itu juga bisa dinikmati semua tamunya. Semua tamunya, betul. Untuk kemudian bisa mendapatkan chargingnya secara free ya. Free. Udah include ke dalam biaya menginap. Dan itu jauh sekali, kemudian biaya perjalanannya menjadi sangat-sangat jauh perbedaannya. Oke. Seperti itu kira-kira. Iya, iya. Jadi kalau banyak yang tanya, efisienkah menggunakan mobil listrik untuk perjalanan jauh? Terbukti. Kita untuk membuktikan sendiri, Ya. itu masih Efisien. efisien. Bahkan jika dihitung kita bayar semua ya, Iya. ditambah kita telah ikut menyumbangkan sesuatu pada lingkungan karena kita jalan 1.662 km tanpa satu pun emisi CO2, emisi gas buang.
Bali. Nah, aku juga ingin mengingatkan pertanyaan saya di awal. Mungkinkah mobil listrik itu diajak untuk perjalanan jauh, tidak hanya kota-kota saja? Dibuktikan kan? Terbukti. Kita membuktikan sendiri. Ternyata jawabannya adalah jawabannya mobil listrik itu mampu untuk Bisa. diajak jalan jauh. faktanya kita sekarang ada di sini di Seminyak Bali stationnya. Dan kita berharap semakin banyak lagi di sepanjang tol, di rest area, Iya. di kota-kota besar juga mulai bertumbuh banyak itu. Iya. SPKLU. Tadi saya tanya kepada Pak Arif yang dari PLN itu mengatakan kedepannya akan semakin banyak. SPKL itu akan semakin dibanyakan, bahkan nanti di ruas tol Trans Jawa itu akan dipasang Yang ultra fast charging. Sahabat Kompas, tim jelajah energi vakansi akhirnya sudah sampai di titik terakhir di Pantai Seminyak di Bali. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dari Menara Kompas sampai di Seminyak Bali sepanjang 1662. Saya Angger Putranto, Saya Dahono Fitrianto, kami pamit undur diri, sehat selalu. sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.